Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Wawirawan, NIM 2018 006 022, kelompok Padepokan 02. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tune up sepeda motor untuk penyelesaian tugas broker individu. Di dalam tune up sepeda motor ada beberapa poin: 1. Pengantar, 2. Pengertian, 3. Prosedur, dan 4. Kesimpulan. Dalam pengantar, isinya setiap sepeda motor yang dioperasikan pada akhirnya akan mengalami suatu keadaan di mana bagian-bagian dari sepeda motor mengalami kelelahan dan kehausan, sehingga mengurangi kinerjanya. Apabila kondisi tersebut tidak ditanggulangi melalui perawatan berkala kendaraan, maka kondisi tersebut akan meningkat ke arah kerusakan komponen yang bertambah parah dan membutuhkan dana yang cukup besar untuk mengembalikan sepeda motor pada kondisi semula. Selanjutnya, pengertian. Pengertian tune up merupakan prosedur perawatan berkala pada sepeda motor dengan tujuan untuk mengembalikan sepeda motor pada kondisi kinerja yang optimal. Kegiatan yang dilakukan meliputi ada 4 poin. Yang 1, pemeriksaan bagian-bagian sepeda motor untuk memastikan bagian tersebut masih berfungsi sebagai mestinya. 2. Perawatan untuk membersihkan bagian yang kotor agar kotoran yang ada tidak merusak sistem. 3. Perbaikan dengan mengganti komponen yang rusak atau aus. 4. Penyetelan bagian-bagian kendaraan yang berubah agar sesuai dengan spesifikasinya. Selanjutnya, prosedur. Prosedur meliputi bagian 1, bagian mesin. Bagian mesin ada beberapa poin, yaitu memeriksa dan mengganti oli pelumas mesin. 2. Membersihkan saringan udara. 3. Membersihkan saringan bahan bakar. 4. Memeriksa dan menyetel busi. 5. Membersihkan karburator. 6. Menyetel katup. 7. Menyetel campuran bahan bakar atau putaran mesin. 8. Menyetel kebebasan kopling. 2. Bagian kelistrikan. 1. Memeriksa dan merawat baterai. 2. Memeriksa fungsi kelistrikan. B. Lampu tanda belok, lampu kepala, lampu rem, dan lampu indikator. Selanjutnya, bagian sasis. 1. Memeriksa dan menyetel gerak bebas rem. Memeriksa, merawat rantai, dan menyetel gerak bebas rantai roda. Selanjutnya, memeriksa kekocakan poros kemudi dan lengan ayun. 4. Memeriksa kondisi ban dan menyetel tekanan angin ban. 5. Memeriksa dan mengencangkan baut-baut pengikat. 6. Memberikan pelumas pada bagian-bagian yang bergesekan seperti rantai, lengan ayun, dan sebagai berikut. Bagian mesin. 1. Memeriksa, mengganti oli pelumas mesin. Pemeriksaan jumlah oli pelumas mesin melalui stik oli. Tinggi pelumas oli harus berada di antara tanda batas atas dan batas bawah pada stik oli. Untuk gambar di bawah untuk melakukan pemeriksaan oli pelumas mesin. 2. Memberikan saringan udara. Untuk saringan udara tipe kertas dapat dibersihkan dengan menggunakan udara bertekanan. Namun apabila elemen saringan telah tersumbat, maka saringan harus diganti. Selanjutnya, untuk saringan udara tipe busa atau spons dapat dibersihkan dengan cara dicuci menggunakan cairan pembersih, kemudian diperas dengan cara dikepal kencang agar saringan tidak rusak, dan dikeringkan. Setelah kering, saringan direndam dalam minyak pelumas, kemudian diperas lagi untuk membuang kelebihan minyak dalam saringan udara. Untuk berbagai contoh saringan
tipe kertas dan busa ada di gambar bawahnya. Selanjutnya, membersihkan saringan bahan bakar. Saringan bahan bakar yang kotor dapat dibersihkan dengan udara bertekanan. Namun apabila telah tersumbat maka saringan bahan bakar harus diganti. Untuk komponen-komponen saringan udara ada di bawah. Selanjutnya, memeriksa dan menyetel busi. 1. Keretakan insulator. Busi dengan insulator yang retak atau pecah tidak layak digunakan dan harus diganti. 2. Memeriksa keausan ujung elektroda. Apabila ujung elektroda telah aus, busi harus diganti. Selanjutnya, 3. Memeriksa kondisi pembakaran dengan memeriksa warna hasil pembakaran pada busi. Selanjutnya, menyetel celah busi sesuai spesifikasi. Untuk gambar hasil pembakaran ada di bawah dan memeriksa kondisi busi. Selanjutnya, membersihkan karburator. Membongkar karburator dan bagian-bagiannya, bersihkan dengan udara bertekanan, kemudian merakit kembali pada saat membongkar dan membersihkan dengan udara bertekanan. Perhatikan jangan sampai ada komponen yang hilang dan tersisa. Untuk komponen-komponen karburator ada di bawah. Selanjutnya, menyetel katup. 1. Membuka tutup katup dan tutup magnet. 2. Putar poros engkol searah putaran mesin. Menempatkan poros engkol sehingga piston pada posisi top atau TMA titik mati atas, dan kedua katup pada posisi tidak bertekanan atau bebas. 3. Memeriksa atau menyetel celah katup dengan feel gauge sesuai dengan standar motor. Biasanya itu untuk kerenggangan penyetelan adalah 0,10 mm dan sampai 0,25. Selanjutnya, memasang kembali tutup katup dan tutup magnet. Untuk gambar penyetelan ada di bawah. Selanjutnya, menyetel karburator atau campuran bahan bakar dan putaran mesin. 1. Menghidupkan sepeda motor mesin telah mencapai suhu kerja. 2. Sedikit menaikkan RPM mesin dengan cara memutar skrup ngatur RPM atau stop screw kurang lebih 1700 RPM. 3. Memutar skrup penyetel udara atau air screw searah jarum jam sampai RPM turun dan mesin hampir mati. Selanjutnya, 4. Memutar balik skrup penyetel udara berlawanan jarum jam perlahan-lahan sampai diperoleh RPM mesin yang tertinggi dan stabil, atau apabila dihitung berdasarkan jumlah putarannya, total putaran skrup penyetel udara kurang lebih 1,5 putaran. Tipe cup dan untuk tipe sport kurang lebih 2,5 putaran. Selanjutnya, 5. Menyetel skrup pengatur RPM hingga putaran stasioner mesin kurang lebih 1400 RPM. Selanjutnya, 6. Menyetel kelonggaran kabel gas. Untuk gambar posisi skrup penyetelan pada karburator ada di bawahnya. Selanjutnya, menyetel kebebasan kopling. Kopling otomatis tunggal dan ganda. Langkah-langkah penyetelannya: mengendorkan mur pengunci. 2. Memutar baut penyetel kopling atau adjuster bolt searah putaran jarum jam kurang lebih 1 putaran. 3. Putaran balik baut penyetel kopling berlawanan arah jarum jam sampai terasa ada sentuhan. 4. Putar kembali baut penyetel kopling searah jarum jam sampai dengan 1/4 putaran. 5. Menahan baut penyetel kopling kemudian mengencangkan mur pengunci. Untuk penyetelan filler ply pada kopling otomatis ada gambarnya. Selanjutnya, kopling manual atau kopling tangan. Langkah-langkah penyetelan: 1. Mengendorkan mur pengunci pada tuas kopling
ataupun pada kabel kopling. 2. Memutar mur penyetel sampai diperoleh gerak bebas tuas kopling yang tepat kurang lebih 10 sampai 20 mm. 3. Mengencangkan kembali baut pengunci. Untuk gambar tuas kopling bebasnya ada di bawah dan posisi penyetelan pada kopling manual. Selanjutnya, bagian kelistrikan, memeriksa dan merawat baterai. Untuk poinnya ada 4. A. Memeriksa jumlah cairan baterai. Permukaan cairan baterai harus berada di titik atas batas atas dan batas bawah. B. Memeriksa berat jenis cairan baterai. Berat jenis cairan baterai ideal adalah 1,260. Untuk C. Pemeriksaan terminal baterai dan screen. Pemberian FET atau grease pada setiap terminal baterai agar melindungi terminal baterai dari karat atau penggaraman akibat oksidasi. Selanjutnya poin D. Memeriksa pipa atau selang ventilasi baterai. Untuk pemeriksaan cairan ada di bawah dan memeriksa pipa ventilasi baterai gambarnya ada di bawahnya. Selanjutnya memeriksa fungsi kelistrikan bel, lampu tanda belok, lampu kepala, lampu rem, dan lampu indikator. Untuk poin A, menyalakan semua peralatan kelistrikan bel, lampu tanda belok, lampu kepala, lampu rem, lampu indikator, dan sebagai berikut. Untuk memeriksa fungsinya, jika ada yang mati, untuk lampu-lampu yang diperlukan agar segera diganti. Dan poin B, menyetel tinggi lampu kepala. Untuk penyetelan tinggi lampu kepala, posisi skrup penyetel tinggi lampu kepala ada di gambar untuk tinggi atau ke atasnya posisi lampu. Selanjutnya bagian sasis. 1. Memeriksa dan menyetel gerak bebas rem. Untuk poin A, menekan pada pedal rem, memeriksa gerak bebas dan kausan kanvas atau pad rem dengan melihat pada indikator kausan kanvas rem. Untuk B, mengganti kanvas atau pad rem apabila kausan kanvas atau pad melewati batas indikator kausannya. Untuk poin C, menyetel gerak bebas rem melalui mur penyetel pada kabel rem. Untuk poin D, memeriksa tinggi permukaan minyak atau cairan rem pada reservoir master silinder rem. Untuk E, memeriksa kebocoran cairan rem, memperbaiki kebocoran dan membuang udara palsu pada sistem rem penggerak hidrolik atau apabila terjadi kebocoran. Untuk sistem rem itu sangat penting dalam kendaraan. Jika terjadi kebocoran atau istilahnya angin itu harus dibuang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti rem blong dan lain-lainnya. Untuk gambar-gambarnya ada di samping. Untuk melakukan pemeriksaan kausan kanvas pad dan menyetel free fly sistem rem dan memeriksa jumlah cairan atau minyak rem. Selanjutnya, memeriksa, merawat, dan menyetel gerak bebas rantai roda. Poin A, memeriksa kondisi kausan rantai roda dan sprocket. Untuk poin B, merawat atau membersihkan rantai roda menggunakan air, sabun, dan sikat halus, kemudian dikeringkan dan dilumasi kembali. Untuk poin C, memeriksa arah pemasangan klip rantai dan menyetel kekencangan rantai roda. Untuk gambar-gambar penyetelan kausan, merawat, membersihkan rantai roda dan arah pemasangan klip rantai dan spesifikasi kekencangan rantai roda ada di sebelahnya. Selanjutnya, memeriksa kekocakan poros kemudi. Untuk poin A, menaikkan roda depan sehingga roda dan dalam posisi terangkat dan kemudi bebas. B, memeriksa penggerakan kemudi. Roda depan masih dalam keadaan terangkat, gerakan garpu depan ke
depan belakang untuk melakukan atau mengetahui kekocakan pada sistem kemudi. Dan D, apabila terdapat kekocakan, periksa bantalan kemudi. Untuk gambar pemeriksaan kekocakan poros dan bantalan kemudi ada di samping. Selanjutnya, memeriksa kondisi ban dan menyetel tekanan angin ban. Poin A, memeriksa kondisi keausan ban dengan memeriksa kedalaman minimal ban pada tanda batas keausan ban atau wear limit indicator. Untuk B, memeriksa keausan bushing lengan ayun depan suspensi tipe bottom link dan keausan bushing poros lengan ayun belakang. Untuk gambar-gambar meliputi tekanan bahan bakar dan pemeriksaan batas minimal ban pada tanda batas keausannya ada di sampingnya. Selanjutnya 5, memeriksa dan mengencangkan baut-baut pengikat, baut rangka, baut pengikat mesin, tuas starter, dan tuas terminal dan sebagai berikut. Selanjutnya, memberikan pelumas pada bagian-bagian yang bergesekan, rantai roda, lengan penggerak sistem rem, tuas starter, standar samping, pijakan kaki pembonceng. Selanjutnya, kesimpulan dari tune up itu merupakan prosedur perawatan pada sepeda motor dengan tujuan untuk mengembalikan kinerja motor pada kondisi kerja yang optimal. Oleh karena itu, tune up sangat penting dilakukan secara berkala agar sepeda motor dapat bekerja dengan baik dan nyaman pada saat digunakan. Jadi, tune up itu sangat penting dilakukan agar komponen-komponen mesin itu awet atau bekerja dengan optimal. Dan sudah selesai untuk slide terakhir. Sebelumnya terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf jika ada salah-salah dalam memberi keterangan pada presentasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.